Ya, di sore hari yang cerah ini saya sekarang ada di lapangan bundaran Kota Palangkaraya yang menjadi salah satu ikon Kota Palangkaraya. Selain di sana ada jembatan Kahayan, dan inilah ikon tempat publik area di mana publik bisa berkumpul di sini meskipun tidak terlalu banyak terlihat. Namun inilah tempat yang terlihat indah dan relatif bersih di Kota Palangkaraya yang menjadi ikon kota. Dan saat ini, sore ini kita akan mencoba ke jembatan Kahayan yang tepatnya tidak jauh dari sini untuk kita mencoba berjalan kaki menyeberang jembatan tersebut yang infonya panjangnya sekitar 640 meter. Oke, kita jalan ke sana ke arah jembatan Kahayan. Daerah di bundaran ini cukup asik juga dinikmati pada saat sore hari sambil berjalan-jalan, menikmati udara yang masih segar dan tidak terlalu panas seperti siang hari di Kota Palangkaraya ini, dengan pohon-pohon yang menedupkan. Jalan ini sudah lurus ke depan sana adalah mengarah ke jembatan Kahayan yang merupakan ikon yang menonjol Kota Palangkaraya ini. Pedestriannya cukup bagus, rata, dan meskipun belum ada jalur khusus untuk disabilitas. Pohon-pohon anggrek banyak menempel di pohon-pohon besar yang tumbuh di Kota Palangkaraya. Di sebelah sana sudah nampak tanjakan yang menuju ke jembatan. Kita mengarah ke sana. Nampak di depan sana sudah ada kelihatan jembatan Kahayan. Dan itu tanjakan depan itu. Dan yang warna hijau itu adalah untuk pedestrian. Cuman menyeberangnya dia agak bingung nih untuk masuk ke yang sebelah kiri. Kita coba masuk lewat sana aja depan. Matahari ada di sebelah kiri, sehingga kita mencoba untuk sebelah kiri jalan.
Saat ini saya sudah mulai nanjak untuk memasuki jembatan Kahayan. Dan jembatan Kahayan ini dibangun dari tahun 1995 pada masa pemerintahan Orde Baru dan baru jadi pada tahun 2001 dan sempat mungkin tertunda karena ada krisis moneter pada tahun 98 dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Presiden Indonesia saat itu yaitu Megawati. Jadi selama 6 tahun pembangunan jembatan ini, jembatan yang panjangnya sekitar 650 meter. Nggak sampai, 440 meter. Ya, inilah overpass sebelum masuk ke jembatan. Di bawah sana ada jalan raya. Kita memasuki jembatan Kahayan. Jadi pembangunan ini dibangun pada masa Krismon, jadi semoga kuat. Kita berharap jembatan ini akan kuat dan tahan lama. Pada masa tahun 98 Indonesia mengalami krisis moneter, tumbangnya Orde Baru. Jadi pembangunan jembatan ini dimulai dari tahun 95 pada saat Orde Baru. Kaget. Dan baru selesai tahun 2001. Dari sini pemandangannya cukup menawan, apalagi pada sore hari menjelang sunset, dan akan kita tunggu sunsetnya sembari menunggu jembatan, melalui jembatan ini. Di sini jembatan ini dengan konstruksi rangkanya ke atas, ya. Jadi jalannya di bawah. Ada juga jembatan yang jalannya di atas rangka, disebut duck truss. Dan di tengah-tengah ini karena mungkin sengaja dibikin supaya bisa dilalui oleh kapal besar sehingga agak lebih panjang. Kalau menurut informasi panjangnya adalah 150 meter. Dibuat penguat, lengkungan ini adalah penguatnya. Nah, dari sini, dari titik ini, dari titik pilar yang ini, bergoyang-goyang. Dari titik pilar ini ke pilar berikutnya yang melengkung ini, panjangnya infonya adalah 150 meter, sehingga cukup panjang. Dan agar lebih kuat lagi, maka dikasih besi-besi yang ke bawah untuk menahan supaya tidak jatuh, atau lebih memperkuat, menahan konstruksi. Nah, setelah pilar ini kita di bawahnya udah nggak ada pilar lagi karena sengaja dibuat supaya bisa dilalui oleh kapal yang besar atau lebar.
sana ada kapal-kapal besar. Kalau melihat lengkungannya, ini di depan sini, kita sudah berada di tengah-tengah jembatan. Nah, di sini adalah tengah-tengah jembatan perkiraannya kalau melihat dari lengkungan itu. Dan di tengah-tengah ini adalah puncak, karena jembatan ini dibikin melengkung. Jadi ke sana menurun. Kemudian di sini puncaknya pas di atas di bawah lengkungan, terus ke sana menurun lagi. Sana ada kapal yang membawa penumpang mungkin wisatawan di akhir pekan ini. Di atas sini banyak coret-coretan dan angin bertiup cukup kencang. Dilalui kendaraan yang besar seperti truk, jembatan ini bergoyang-goyang. Karena memang mungkin sengaja dibuat konstruksi yang dinamis, fleksibel supaya tidak mudah patah. Sehingga goyang-goyang itu wajar karena dalam setiap melewati jembatan memang kalau kendaraannya besar goyang-goyang, tapi itu membuat kita kadang ngeri rasanya, apalagi anginnya bertiup kencang. Melihat ke bawah rasanya pusing, seperti ada energi gravitasi yang menarik ke bawah. Ya, saat ini saya tepat berada di ujung lengkungan atau di tengah-tengah. Kalau jaraknya jembatan ini adalah 640, maka saya berada di kisaran 320, baik dari sana maupun dari belakang saya. Dan ini pasti tengah, dan tengah ini bawahnya tidak ada pilar, jadi ada sekitar 75 meter ke sana baru ada pilar, dan 75 meter ke sana baru ada pilar lagi. Dan di tengah-tengah ini anginnya bertiup cukup kencang. Dan kalau ada kendaraan seperti ini nih lewat, jembatannya bergoyang-goyang. Saya mencoba menyeberang, dan pemandangan di sini cukup memukau, apalagi situasi senja seperti sekarang ini. Dan kita berharap nanti awan tidak menutupi matahari sehingga kita masih bisa melihat matahari tenggelam atau sunset. Oke, kita teruskan perjalanan ke seberang sana. Sekarang saya berada di sisi sebelah kanan jembatan, kalau dari arah Kota Palangkaraya.
Itu adalah Cafe Tugu, tempat kemarin saya sempat duduk-duduk di situ. Daerah Tugu, Monumen Soekarno, Monumen Tugu Soekarno, di mana dulu Soekarno membuat monumen peletakan tonggak-tonggak berjumlah 17 yang melambangkan dimulainya pembangunan kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957, dan kemudian diwacanakan juga saat itu bahwa Palangkaraya berpotensial untuk menjadi ibu kota Republik Indonesia. Hingga saat ini wacana tersebut masih kerap digaungkan. Di belakang saya matahari sudah mulai terbenam, dan ini saya sudah di atas pilar yang di ujung tempat tadi kita, ujung sebelah sana depan. Saya tadi dari Palangkaraya mengarah ke sana ke depan, dan saya sudah tidak lagi di pilar yang melengkung, tapi sudah ke pilar yang besi yang bukan melengkung, besi yang sudah lurus-lurus. Jadi tampak di belakang saya itu besi melengkungnya masih ada, masih kelihatan. Depan sana tampak kota Palangkaraya, di sisi kanan Sungai Kahayan. Dan satu hal yang memiliki sejarah politik, yaitu bahwa Soekarno dulu meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Palangkaraya di depan sana, dan kemudian anaknya Megawati yang menjadi presiden pada tahun 2001 meresmikan jembatan ini. Dan di bawah sana masih nampak hutan. Jadi Palangkaraya ini adalah kota yang baru berusia 60 tahun dibanding kota-kota lain mungkin relatif muda. Jadi wilayahnya masih luas dengan jumlah penduduk yang belum mencapai 500.000 orang. Kota Palangkaraya ini, dan luasnya lebih luas dari Jakarta, 3 kali lipat lebih dari Jakarta wilayahnya, sehingga beberapa wilayah masih berupa hutan. Kita nyebrang terus sampai ke wilayah kota yang sebelah sana. Jadi di sebelah kita berangkat tadi, di bawahnya adalah underpass, di mana ada jalan raya, karena wilayah seberang sana adalah masih wilayah kota, sementara wilayah seberang sini wilayah yang mungkin dulu sebelum ada jembatan ini masih luar kota, sehingga terlihat masih hutan. Dan saat ini Sungai Kahayan dalam kondisi banjir, sehingga airnya meluap seperti terlihat di bawah itu. Dan lalu lintas di sini cukup ramai. Jembatan ini termasuk jembatan yang sibuk dengan hilir mudik kendaraan bermotor. Dan saya lihat tadi becak yang dikayuh di sini. Kita sudah mendekati ujung.
sampah. Ya, inilah ujung tepi sungai seberang dari kota Palangkaraya. Dan kita cari tahu di sini daerahnya namanya apa. Kita nyebrang untuk bertanya kepada mbaknya yang di sana, karena warung-warungnya lebih banyak di sebelah sana. Jalannya cukup ramai sehingga nyebrang harus sabar. Bu, Bu, sini daerahnya namanya apa, Bu? Apa Yula? Ya? Ini kalau kita ngomongnya ini jembatan Kahayang. Kampungnya, desanya? Ada desa lagi di sini, kampung aja baru. Baru kampung. Oh, tadinya nggak ada desa. Itu belum masuk desa, di sini masih kota. Maksudnya kecamatannya apa sini? Kurang ngerti juga, Bang. Kita lah pulang pisau apa Kumpuas kan ke arah kesana. Tapi ini kan jalan arah Karawi. Jalan ke arah. Jembatan Kahayang. Ini jalan ke arah mana? Karawi. Karawi itu mana? Karawi itu kan Kapuas. Gunung Mas. Gunung Oh, Mas. Gunung Mas. Kapuas juga lewat sini. Iya, bisa lewat sini. Kalau apa namanya? Sini arah Gunung Mas, Mas, Kapuas, Pulau Tewe. Muara Tewe, Timur. Barito. Ya, arah Barito. Ke arah Barito Timur sini Muara Tewe. Ke Gunung Mas. Kalau ke Kapuas nggak lewat sini. Lewat sini bisa, tapi Jauh. Pulang pisaunya kan ke kabupatennya pulang pisau juga. Di sini bisa tembus lewat air, lewat tembus lewat atas. Akhirnya kita sampai di pinggir tepi jembatan Kahayan yang seberang dari kota Palangkaraya. Mana, Bu, kopinya udah, Bu? Oh iya ini. Oh iya iya. Terima kasih. Iya. Kita ngopi dulu di sini sambil menikmati sore di wilayah masih wilayah kota Palangkaraya yang di seberang Sungai Kahayan, dan suasana sore ini cukup cerah. Kita bisa menikmati sore hari kota Palangkaraya yang masih relatif belum ramai seperti Jakarta. Wah, disemutin seperti di Pekanbaru. Saya disemutin, di sini juga disemutin. Gigit ya, Bu, semutnya, Bu? Gigit. Ayo ya. Oh, iya, Kan sandal dia. semut hitam. Oh, cari sandal, cari sandal. Cari sandal Awas, dia. gigit nanti. Nih, gigit ya, gigit. Semut ilalang. Semut yang masih liar. Nah, duduk. Takut. Takut. Nah, makanya kalau takut diam. Kita punya jalan juga banyak. Sebelum ada jembatan, sini ada jalan, Bu. Jalan sebelum ada jembatan. Iya. Nggak ada. Apa? Hutan. Hutan. Jalan ada tapi belum tembus. Kayak ini kan. Nah, ini. Tapi belum ada kampung juga di sini dulu. Ada tapi sedikit. Pinggir-pinggir sungai. Ibu orang sini asli. Ibu orang sini asli. Orang Banjar, Kalimantan Selatan. Orang Banjar tapi tinggal di sini. Di seberang sini dulu. Ya. Enggak, kita di seberang sana. Seberang sana. Baru di sini baru aja sekitar 8 tahun. Di pinggir sungai seberang sana. Seberang. Daerah Penarung, daerah kotanya. Kalau ke sana sini dulu naik perahu. Naik perahu. Ada rencananya kan? Palangkaraya jadi cabang Jadi kota Palangkaraya. ibu kota negara. Ya. Iya, Bu, udah lama, Bu. Ke sini. Iya, di sini jadi ibu Pindah ke sini ya cabangnya. ibu kota negara Republik Indonesia. Gimana, Bu, kalau misalnya jadi ibu kota, Ibu senang nggak? Senang enggak? Senang. Kenapa senang? Senangnya ya gimana lah? Tambah banyak katanya penduduknya. Banyak biar tambah ramai. Biar modern ya, Ya. biar maju. Ya, tambah ramai. Ya, ya kabarnya akan jadi ibu kota Ya. RI. Karena
kalau kan Jakarta udah terlalu padat. Iya, Ya. Jadi kalau di sini kan penduduknya belum ramai. belum. Jadi masih Di sini bisa alhamdulillah dikembang. kalau mencari itu masih bagus di sini. Santai aja. Kalau dari sini ke sana ada angkutan sehari-hari? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali sebelah sudah di kotanya. Angkutan kota nggak ada dari sini. Jadi nggak ada. Kalau mau ke sana tuh naik apa? Ya, naik travel atau naik ojek. Naik ojek. Bis nggak ada bis. Bis ada, tapi dari Palangkaraya itu nggak adanya. Kemana itu bisnya itu? Di ini arah ke Bontok, Kamian, arah ke Gunung Mas. Gunung Mas. Ini nggak ada. Angkotnya nggak ada ya? Jadi travel aja yang ada. Nggak ada. Siapa tahu masuk TV dianya. Ya udah Bu, terima kasih Bu. Ya. Kita jalan lagi, hari sudah senja, takut gelap. Kita pulang ke arah kota lagi. Karena nggak ada angkutan, kita jalan kaki aja. Sebenarnya tadi ditawarin mau diantar sama suaminya ibunya, tapi saya inginnya naik kendaraan umum. Dan tidak ada, sehingga ya pilihannya cuma menjadi seorang pejalan kaki. Senja sudah menampakkan warnanya, lembayung, dan kita berburu dengan waktu hingga ke puncak jembatan sekitar 300 meter. Wilayah kota Palangkaraya sebelah sini masih berupa hutan-hutan, dan memang akan mungkin sayang seandainya dikembangkan menjadi kota, menjadi area peradaban kota yang baru, sehingga menghilangkan wilayah hutan ini. Pilihan yang tidak enak. Kita nyebrang dari sebelah sini. Ya, pas sunset. Sayang tertutup awan mataharinya. Inilah keindahan suasana senja sunset di jembatan Kahayan. Sayang sekali awan menutupi matahari, sehingga ada abu-abu di situ. Sayang awan, kurang beruntung saya hari ini.
Kita pulang. Hari sudah gelap. Ya, demikianlah perjalanan saya, petualangan saya menikmati senja di atas jembatan Kahayan di Palangkaraya. Sebuah pengalaman yang mungkin seumur hidup tidak akan pernah saya lupakan. Dan saat ini saya sudah melewati daerah Melengkung, merupakan puncak dari jembatan ini. Hari sudah mulai gelap dan saya harus kembali berjalan kaki ke depan sana. Semoga menjadi pengalaman yang bermanfaat buat orang pada saat tiba di